Selamat pagi, Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Klasena Sialagan MPD. Perkenalkan, nama saya Serli Anggreni Hasari Bruginting dengan NIM 22033111020 kelas Reguler B 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun contoh laporan penelitian tindakan kelas yang bisa saya dapatkan atau saya temui dengan judul Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Siswa dalam Memproduksi Teks Eksplanasi melalui Pendekatan Saintifik dengan Model Problem Based Learning pada siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Marikit tahun pelajaran 2020-2021. Adapun latar belakang di dalam laporan penelitian tindakan kelas yang saya temui adalah berdasarkan hasil nilai tes prasiklus. Prasiklus ini artinya adalah pratindakan, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum peneliti memasuki tahap pertama dan tahap kedua. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi awal yang ada di lapangan seperti kondisi peserta didik, ruang kelas, dan komponen lain yang terdapat dalam proses pembelajaran. Berdasarkan yang telah saya paparkan bahwa hasil analisis tadi dari Prasilkus itu menunjukkan peserta didik itu 90% di bawah standar. Artinya bahwa rata-rata atau nilai di dalam satu kelas itu kurang ketercapaian dalam proses pembelajaran tersebut karena adanya faktor keadaan seperti pembelajaran tentang teks eksplanasi itu tidak begitu menarik dan kesulitan dalam menulis ide-ide. Dan selanjutnya faktor yang kedua adalah guru masih dominan menggunakan teks ceramah, di mana kita ketahui bahwa pada umumnya siswa-siswi di dalam persekolahan sangat minim dan bosan apabila gurunya hanya menggunakan teknik ceramah saja. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori di dalam laporan penelitian tindakan kelas yaitu 2.1 penelitian tindakan kelas atau bisa saja kita singkat dengan PTK. Menurut Arikonto dan kawan-kawannya pada tahun 2006, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Dan adapun bisa saya dapatkan juga menurut Hopis tahun 1993, penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan tindakan atau kita sebut dengan planning, penerapan tindakan atau action, mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan atau observation dan evaluation. Adapun penjelasannya, yang pertama adalah perencanaan, di mana sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas ini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bagaimana untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas kita agar bisa terarah dan sesuai dengan ketercapaian dan tujuan kita. Selanjutnya, yang kedua adalah pelaksanaan tindakan, yaitu tindakan yang akan dilakukan atau skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan serta prosedur tindakan yang akan diterapkan.
Yang ketiga, observasi, yaitu dilakukan melihat pelaksanaan semua rencana yang telah dibuat dengan baik, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dapat memberikan hasil yang kurang maksimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, refleksi, yaitu artinya kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi atau hasil yang diperoleh atas terhimpunnya sebagai bentuk dampak tindakan yang telah dirancang. Jadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa arti dari penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, ya kan, secara tidak langsung, dan kita melihat apakah ada eh, ada ada rata atau maksudnya ada nilai yang siswanya kurang di dalam materi yang telah diajarkan atau dijelaskan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, untuk 2.2, minat dan hasil belajar. 2.2.1 minat belajar menurut Ari Kunto 1990 bahwa minat belajar atau perhatian merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih atau menolak sesuatu kegiatan. Bahwa dapat dijelaskan secara tidak langsung, minat belajar ini tergantung seseorang bagaimana dia memilih minat belajar atau malah menolak minat belajar. Itu bisa kita lihat tadi menurut Ari Kunto. Sedangkan 2.2.2 hasil belajar menurut Dejak Marah dan Zain tahun 2006, hasil belajar ialah apa yang diperoleh siswa setelah dilakukan aktivitas belajar. 2.3 teks eksplanasi. 2.3.1 pengertian dari eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan dan keterangan. Pernyataan atau fakta yang menjelaskan. Teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana fenomena atau peristiwa itu terjadi, baik alam maupun sosial. 2.3.2 adapun struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelas, yang ketiga ada interpretasi. A. Pernyataan umum tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasan. Sedangkan yang kedua, atau deret penjelas, berisi tentang penjelasan tentang proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Selanjutnya, interpretasi atau teks penutup yang bersifat pilihan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pengetahuan dan deretan penjelas. Selanjutnya, 2.3.3 ciri kebahasaan. Ciri-ciri teks eksplanasi itu bertujuan memberi informasi, pengertian, pengetahuan, memiliki sifat, menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, serta menggunakan konjungsi, kausalitas maupun kronologis. Misalnya, contohnya antara lain di dalam konjungsi kausalitas ini menggunakan karena, sebab, oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, meskipun. Misalnya, meskipun saya tua, tapi kinerja pemikiran atau logika saya
lebih matang daripada anak usia 5 tahun. Terus yang kedua, konjungsi kronologis, yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Contohnya kemudian, setelah itu, lalu, pada akhirnya. Misalnya, setelah itu saya akan mengambil minum dan akan meminumnya. Selanjutnya, 2.4 model problem basis learning, yaitu suatu model yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal peralihan dan penyatuan pengetahuan model. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen data di dalam laporan penelitian tindakan kelas ini, yaitu ada dua. Pertama, teknik observasi, dan yang kedua ada tes. Di mana kita ketahui bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi itu adalah kegiatan pembelajaran untuk setiap konsep yang dikaji terhadap aktivitas siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Diperoleh melalui pengamatan karena kita melakukan observasi langsung di dalam kelas, di mana hasil observasi merupakan catatan lapangan yang mengacu pada format observasi yang berisikan deskriptor. Selanjutnya untuk tes, yaitu merupakan pretest dan protest yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Pada mulanya diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, kemudian diberikan pretest untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pretest diberikan setelah proses pembelajaran mengajar berlangsung dan digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang dilihat dari daya serap siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diterapkan oleh guru dengan menerapkan metode problem basis learning. Sedangkan instrumen datanya itu adalah menggunakan tes kemampuan yang membuat atau memproduksi teks eksplanasi, di mana berjumlah 5 soal, masing-masing nomor bernilai 20, sehingga skor maksimal adalah 100, instrumen pilihannya adalah pilihan ganda dan lembar observasi. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian. Prosedur penelitian ada siklus 1, di mana siklus 1 itu terdapat dalam 4 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, tindakan, evaluasi, refleksi. Di mana perencanaan di dalam penelitian kelas yang pertama adalah peneliti bersama guru selaku kolaborator menyamakan persepsi dan merencanakan rancangan pembelajaran, serta setelah mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Selanjutnya yang kedua, peneliti dan guru merencanakan metode pembelajaran problem basis learning. Yang ketiga, menentukan tema teks eksplanasi yang sesuai dengan siswa. Yang keempat, menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran membaca dengan metode problem basis learning. Yang kelima, peneliti menyiapkan bahan pembelajaran dan instrumen penelitian yang berupa catatan lapangan, pedoman penelitian diskusi, lembar pengamatan siswa, dan alat dokumentasi berupa kamera. Selanjutnya, menentukan waktu pelaksanaan penelitian, yakni 2 kali 40 menit dalam sekali pertemuan. Selanjutnya ada pelaksanaan tindakan. Adapun rincian kegiatan pada siklus ini
Guru mengkondisikan peserta didik dan melakukan apresiasi terhadap materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru menjelaskan materi, memproduksi teks eksplanasi dengan metode pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan alat tulis. Yang keempat, peserta didik mengamati video pembelajaran tentang teks eksplanasi yang ditayangkan oleh guru melalui salin dia. Yang kelima, peserta didik diminta untuk merumuskan pernyataan umum, menyusun urut sebab akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. Yang keenam, peserta didik telah dibagi secara berkelompok di dalam kurun 3-4 orang masing-masing kelompok. Yang ketujuh, peserta didik menerima LKPD yang telah diberikan oleh guru. Yang kedelapan, peserta didik berdiskusi membagi tugas dalam merumuskan pernyataan umum, menyusun urutan sebab akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. Yang kesembilan, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam berdiskusi. Selanjutnya, ke-10, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami tentang materi teks eksplanasi. Ya, 11, peserta didik dibimbing untuk mencari berbagai informasi seperti bahan ajar dan salin dia yang ditayangkan oleh guru. Ke-12, peserta didik merumuskan pernyataan umum, menyusun urutan sebab akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. Yang ke-13, guru memantau dan membimbing dalam penulisan hasil diskusi hingga siap untuk dipresentasikan. Yang ke-14, peserta didik menuliskan hasil diskusi di dalam LKPD yang tadi guru telah berikan kepada peserta didik. Yang ke-15, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya yang sudah dibuat kemudian ditanggapi oleh peserta didik lainnya. Yang ke-16, setelah itu peserta didik mengumpulkan LKPD yang telah dipresentasikan kepada guru. Yang ke-17, peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Yang ke-18, guru memberikan tugas mandiri sebagai evaluasi melalui Google Form. Yang ke-19, guru dan peserta didik saling memberikan umpan balik. Yang ke-20, guru mengakhiri pembelajaran, mengucap, dan berdoa. Baik, untuk di dalam prosedur penelitiannya hanya melakukan siklus pertama karena dia telah tercapai melakukan siklus pertama sehingga dia tidak membuat siklus kedua karena siklus pertamanya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Bisa kita lihat bahwa teknik analisis data ini tadi juga kita menggunakan observasi. Berikut tampilan tabel data hasil observasi pembelajaran prasilkus dan siklus pertama. Ada 15 siswa dan siswi di dalam sekolah yang memiliki kenaikan dalam mengobservasi di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, berikut adalah tampilan data hasil tes prasilkus dan tes silkus pertama, di mana juga 15 siswa di dalam satu kelas memiliki kenaikan yang baik, sehingga tidak dibuat siklus kedua, karena siklus pertama sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, menurut Dejahma dan Jane 2006, hasil belajar ialah apa yang diperoleh peserta didik setelah dilakukan aktivitas belajar. Berdasarkan nilai hasil belajar, diketahui terjadi peningkatan hasil belajar. Adapun hasil belajar dikatakan tuntas jika nilainya memenuhi standar KKM yang telah ditentukan.
Untuk mengetahuinya itu bahwa dapat kita lihat ada rumus PK sama dengan 15/15 kali 100% kurang 100%. Di mana keterangannya PK itu adalah presentasi ketuntasan, N itu adalah jumlah siswa yang mencapai KKM, dan K itu adalah jumlah seluruh siswa subjek penelitian. Baik, demikian hasil laporan dan pemaparan penelitian tindakan kelas. Saya meminta maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.